kita melihat bahwa memang adanya penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penahanan ini semata-mata pure itu adalah penegak hukum. Kasus ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu ini berjalan. Dan sekarang kita sudah memasuki etapa terakhir. Pak Jokowi sudah berulang kali mengatakan bahwasanya akan hadir nanti di persidangan. Ditangkap dan ditahannya dua tersangka, Roy Suryo serta Dr. Tifa, bisa dikatakan menjadi kado terindah mantan Presiden Joko Widodo yang belum lama ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-65. Meski momen itu berdekatan, para advokat senior yang selama ini dikenal dekat dengan Joko Widodo alias Jokowi tidak begitu mempermasalahkan hal tersebut. Menurut mereka, proses hukum tetap berjalan sesuai aturan, dan yang sudah berjalan tidak boleh dihentikan. Salah satu yang cukup keras menanggapi penangkapan dan penahanan Roy Suryo ialah Darmawan Halim. Menurutnya, langkah Polda Metro Jaya sudah tepat dan benar, bahkan terlambat, mengingat laporan Jokowi terhadap Roy Suryo CS sudah setahun yang lalu. Namun baru sekarang, dua tersangka dari klaster 2 dilakukan penangkapan dan penahanan. Beberapa hari ini bergejolak terjadinya bahwa fenomena-fenomena ini telah diperlihatkan oleh dunia, ya, Indonesia maupun di luar negeri juga, ya, bahwa apa yang telah dituduhkan kepada orang yang bersangkutan, ya, RS dan T, ya, maka dengan sekian lamanya ini akhirnya kejaksaan menentukan mengambil sikap sehingga bahwa berkasnya sudah lengkap dan dinyatakan berkas tersebut keseluruhannya sudah diserahin, sehingga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan telah P21. Koridor hukum bahwa P21 itu dengan artinya prosedur-prosedurnya sudah dilewati, kemudian barang bukti juga sudah siap. Nah, akhirnya kan bahwa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta meminta kepada Polda Metro Jaya dengan tahapnya yang terakhir adalah tahap 2. Nah, sehingga bahwa tahap 2 ini perlu dilakukan karena para pelakunya membuat suatu kegaduhan. Apa yang telah dituduhkan itu betul nggak? Kalau misalnya terjadinya misalnya sekarang dia ditahan, ternyata yang benar itu siapa? Tentu yang ditahan itu yang tidak benar. Sehingga seperti itu. Makanya bahwa saat ini para komen netizen maupun beberapa praktisi juga nggak terlalu signifikan. Ya artinya welcome saja. Artinya kewenangan terhadap kepolisian itu artinya sudah sesuai dengan prosedur, dan Kapolri pun juga memberikan juga statement itu adalah suatu kewenangan dan proses-prosesnya pun juga dijalani. Dan kemudian terakhirnya bahwa dia ini betul meyakinkan bahwa dia ini melakukan penyesalan terhadap apa yang dilakukan. Itu walaupun umpamanya dia bilang ini salah, menurut dia pandangan dia salah. Sekarang kalau misalnya dilihat kita secara hukum, ya, berani nggak tunjukkan aslinya? Kan tidak ada. Makanya dia kopi demi kopi akhirnya menjadi permasalahan. Itu yang menjadi masalah. Sekarang bukan persoalan ijazah. Persoalannya adalah mencemarkan, memfitnah, menghasut terhadap masyarakat maupun kepada orang lain. Ini yang jadi masalahnya. Sementara itu, dukungan terhadap Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Roy Suryo juga datang dari pendukung Jokowi. Suhadi, praktisi hukum yang sudah malang melintang itu, bersikeras meminta Polda Metro Jaya tetap pada keputusannya menahan Roy Suryo CS sebelum melimpahkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta untuk disidangkan. Menurutnya, apa yang dilakukan Roy Suryo bersama kelompoknya sudah dianggap keterlaluan, penghasutan yang telah memecah belah persatuan. Karena hal itu, tidak ada keputusan lain selain putusan hakim untuk memutuskan kasus ini. Dan tentu saja, hukuman setimpal yang harus ditanggung Roy Suryo CS jika terbukti salah. Tentunya kalau dilihat dari makna ini, berarti
orang yang mencintai Pak Jokowi itu semakin hari bukan semakin kecil, tapi semakin besar. Jadi informasi berkaitan dengan adanya dugaan-dugaan ijazah palsu dan lain sebagainya, sebagaimana dipiralkan oleh Pak Roy dan kawan-kawan, itu kelihatannya juga nggak mempan gitu ya. Rakyat atau masyarakat lebih percaya pada kebenaran yang sejati, yaitu apa yang dikerjakan Pak Jokowi, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan apa yang dimiliki oleh Pak Jokowi terkait masalah ijazah itu sebetulnya clear gitu. Kita melihat bahwa memang adanya penangkapan kemudian dilanjutkan dengan penahanan, ini semata-mata pure ini adalah penegak hukum. Cuma dengan keadaan yang seperti ini, tentunya bagi masyarakat, bagi pendukung dan lain sebagainya, ini bisa dikategorikan ya sebagai bentuk daripada keseriusan penyidik ya. Terus kemudian juga memang pelaksanaan dari penangkapan dan juga penahanan ini memang hampir bertepatan dengan hari ulang tahunnya Pak Jokowi. Dan kita tahu juga laporan ini kan laporan seorang presiden ke-7. Kok diperlakukan seperti ini? Kok dicawe-cawe? Kok dikangkangi? Ini kan tentunya tidak sangat hormat, tidak sangat elegan ya di negara hukum. Ada perlakuan-perlakuan yang diskriminatif terhadap penegakan hukum gitu. Roy Suryo itu melakukan hal-hal yang menurut saya ya sesuai dengan ketentuan hukum, ini kan mengulangi perbuatan. Terus memviralkan ya bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu dan lain sebagainya. Nah, kalau memang ini perbuatan-perbuatan ini terus dilakukan, harusnya secara hukum kan nggak boleh. Dan harusnya secara hukum juga pada saat itu tuh ya, pada saat dia meramaikan lagi berita-berita tersebut, setelah pasca dia ditetapkan sebagai tersangka dan dia menjadi wajib lapor, kalau dia melakukan perbuatan itu harusnya udah ditangkap dong dari tempo hari itu. Tapi kan kenapa? Kok dibiarkan dan sebagainya? Terus yang pertama, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga melihat kan alasan penahanan pada saat dia ditetapkan tersangka itu kan bisa dilakukan kapan saja, sepanjang memang sudah tadi tidak kooperatif. Tidak kooperatif apa? Ya melanggar peraturan undang-undang tadi yang saya katakan tadi, mengulangi perbuatannya. Terus yang kedua, ancaman hukumannya juga kan tinggi. Jadi wajar dong kalau dilakukan atau diambil tindakan-tindakan paksa berkaitan dengan masalah ini gitu kan. Tindakan-tindakan penahanan, tindakan-tindakan penangkapan. Apalagi tadi saya udah ngomong juga, ini kan salah satu dasarnya merintangi penyidikan. Sementara itu, jika Polda Metro Jaya akan menyerahkan berkas tahap 2 Kejaksaan DKI Jakarta hari ini, datang dari Ketua Umum Militan Gibran, Andim Aswan. Menanggapi hal itu, Andi Aswan menyebut peluang Roy Suryo bebas di luar jalur pengadilan makin menipis. Terlebih saat ini Roy Suryo dan Dr. Tifa di bawah pengawasan Polda Metro Jaya usai dilakukan penangkapan pada Jumat kemarin. Selain itu, Andi Aswan juga mengabarkan bahwa Joko Widodo sudah siap maju di persidangan dengan membawa ijazah dari SD sampai sarjana untuk membuktikan jika ijazahnya asli. Dan dengan ditangkap dan ditahannya Roy Suryo, Jokowi mengaku senang dengan begitu kasusnya sudah dekat untuk disidangkan. Kasus ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu ini berjalan. Dan sekarang kita sudah memasuki etapa terakhir, yang artinya mereka sudah ditangkap. Untuk bicara klaster 2, yaitu saudara Roy Suryo dan saudara Dr. Tifa, ya, yang kemarin tanggal 19 Juni mereka ditangkap ya secara resmi, yang kemudian diperiksa di Rumah Sakit Bayangkara Polri ya di Keramat Jati ya, karena masalah kesehatan mereka makanya mereka tidak ditahan di Polda Metro Jaya tapi dirawat di Rumah Sakit Polri. Dan saya mendengar hari Senin jam 10 itu akan langsung dilimpahkan ke Jati DKI, dalam hal ini yaitu Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan jam 10. Jadi kalau tidak salah itu langsung dari Rumah Sakit Polri menuju ke Kejari ya, PN Jakarta Selatan. Kita kawal terus proses yang akan berjalan dan kita yakin bahwasanya
proses ini akan terus ke pengadilan, walaupun mereka berusaha meminta penangguhan penahanan dengan jaminan beberapa tokoh-tokoh yang dia sebutkan itu, tapi dengan keyakinan kita bahwasanya ini memang harus segera mereka itu tetap untuk ditahan, karena selama ini walaupun mereka wajib lapor, tapi pengulangan yang namanya fitnah, pencemaran nama baik itu terus-menerus dia lakukan. Dan ini salah satu yang menjadikan entry point mereka itu harus ditahan. Karena mereka telah menciptakan adu domba di lapisan yang paling bawah dan tidak fokus, tidak bicara masalah ijazah, tapi menyangkut semua aspek-aspek yang lain ya di luar dari ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh mereka. Pasti kita pengen mengedepankan ekspresi, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Ya kalau saya katakan, di mana cukup kooperatifnya? Kalau hanya melapor, ya kooperatif. Tapi perbuatan yang mengulang-ulang lagi masalah yang dia informasikan, berita-berita hoax kepada publik. Bagaimana dikatakan 99,9% itu palsu, belum diuji di pengadilan. Dan mereka sudah memberikan judgment itu. Makanya yang saya katakan, ini berbahaya. Karena ini menciptakan adu domba di lapisan yang paling bawah. Ini terpecah belah oleh sikap-sikap yang dilakukan oleh mereka. Mungkin Pak Hotman Paris kan tidak mengetahui secara detail permasalahannya. Secara humanisnya beliau mengatakan itu menurut saya. Tapi apa yang telah dikatakan oleh Kapolri bahwa ini sudah melalui tahap-tahap sampai adanya P21 itu artinya yang memang mereka harus segera ditahan dan masuk ke tahap 2 yang nanti diserahkan kepada kejaksaan. Disitulah selesai tugas dari Polda Metro Jaya. Pak Jokowi sudah berulang kali mengatakan bahwasanya akan hadir nanti di persidangan. Karena memang dalam sidang pidana yang beliau sebagai pelapor memang harus hadir. Kalau beliau tidak hadir, maka mereka itu akan bebas. Ya. Dan mereka tidak gentar apa yang dia katakan, ya dia membuatkan sywar pada kita. Pak Jokowi adalah seorang pemberani dan tidak gentar untuk melawan mereka. Pak Jokowi akan hadir, dia juga akan membawa ijazah SD, ijazah SMP, dan ijazah SMA serta ijazah S1 yang ada di Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Di sisi lain, kubu Roy Suryo melalui kuasa hukumnya menyebut jika penangkapan terhadap kliennya tidak sah dan syarat dengan kejanggalan. Kritik itu dengan keras disuarakan oleh Refli Harun yang menyebut kliennya Roy Suryo dan Dr. Tifa bukan pelaku kriminal yang dilakukan penangkapan semena-mena dengan memamerkannya ke publik mengenakan rompi tahanan. Dan itulah yang membuat kubu Roy Suryo geram. Proses penangkapannya saja sudah tidak benar. Coba bayangkan, tidak ada surat ya. Ini langsung statement ya. Tidak ada surat yang diberikan sebagai pengingat. Biasanya menurut KUHP baru harus dipanggil secara layak, secara patut 2 kali. Kalau tidak mau kompromi barulah upaya paksa. Dan ini Dr. Tifa pagi tadi mau ujian disertasi pada pukul 8. Ketika berangkat ditangkap. Ujian disertasi memang di tempat ini, tetapi bisa dibayangkan. Mereka itu memaksakan untuk memakai baju tahanan. Karena itulah, mohon teman-teman kooperatif, jangan jadikan perjuangan kedua beliau ini menjadi perjuangan yang kemudian bisa dimain-mainkan seolah-olah mereka adalah kriminal. Kami keberatan kalau kedua beliau itu dikeluarkan dalam keadaan baju tahanan, rompi orange, dan kemudian dipotret, divideokan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian wartawan mau menanyakan sesuatu, akan kami jawab dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya. Karena kami sudah ribut di dalam, sudah negosiasi di dalam, mereka tetap memaksakan keluar dengan rompi orange. Karena itu kami tidak mau. Mereka bukan kriminal, ya kan? Mereka adalah pejuang, orang-orang yang berpendapat di ranah kebebasan akademik dan kebebasan konstitusional. Karena itu tidak pantas diperlakukan seperti kriminal pada umumnya.